Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini dan memberikan hidayah dan taufik kepada kita pada pagi hari ini bisa menjalankan ibadah subuh jamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah kita dalam segala sisi kehidupan, dan termasuk diantaranya tentu adalah menjadi contoh terbaik kita di dalam memakmurkan masjid. Belum kita mulai sharing ya tentang manajemen masjid di Jogokaryan, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya diberikan tugas untuk menemui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pagi ini. Nama saya Haidar, saya staf Biro Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Masjid di Jogokaryan dan juga di tim fundraising online untuk Masjid Jogokaryan. Pagi ini ya alhamdulillah kita bersamai oleh rombongan dari DKM Masjid Agung Kabupaten Sumedang ya, bersama dengan Bapak Bupati ya, Pak Doni. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke masjid kami. Kemudian ada dari Yayasan Al Mukhlisin Sempolan Jember, kemudian rombongan Haji Purwokerto, serta ada dari Rohis CT Corp Transmedia ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari waktu yang kita luangkan di pagi ini. Baik, sebelum berlanjut ke sharing, kami memintakan untuk masing-masing rombongan ini bisa memperkenalkan diri dan memberikan sedikit sambutan. Mungkin dari rombongan Bapak Bupati dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Takmir Masjid Jogokaryan di Jakarta, para pengurus DKM Masjid Agung Sumedang, dan para peserta studi pagi lainnya yang saya hormati dan saya muliakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Nairobi, karena atas kuasanya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di masjid ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga melimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat akan Islam dan tuntunannya. Singkat saja dari saya, pertama atas nama DKM Masjid Agung Sumedang, saya haturkan terima kasih atas penerimaannya dari DKM Masjid Jogokaryan. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi hari ini
dijadikan bagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih merekatkan ikatan ukhuwah antara Masjid Agung Sumedang dengan Jogokarian. Yang kedua, perkenankan saya sendiri Doni Ahmad Munir, Ketua DKM Masjid Agung Sumedang Jawa Barat, diberikan amanah sejak tahun 2012. Sebelumnya tahun 2002 saya sekretaris DKM Masjid Agung Sumedang. 2012 diberi amanah menjadi ketua DKM dan 2018 ditakdirkan Allah menjadi Bupati Sumedang. Itu mungkin perkenalan dari saya, dan ini rombongan dari DKM Masjid Agung Sumedang. Yang kedua, sengaja datang ke tempat ini tentunya sudah sangat lama. Kami merencanakan berkunjung belajar ke Masjid Jogokarian dalam rangka mengelola masjid secara kredibel, secara transparan dan akuntabel tentunya. Yang kami pahami, masjid ini sangat hidup sekali, sangat makmur sekali. Bagaimana pengurus tidak hanya mengurus masjid, tapi lebih dari itu mengurus melayani jamaah. Jadi kami Masjid Sumedang memohon nanti Bapak bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya langkah-langkah apa saja yang dilakukan sehingga Masjid Jogokarian bisa makmur, dikelola secara profesional, dan tentunya nilai-nilai partisipatifnya sangat tinggi dari pengelolaan masjid ini. Itu mungkin yang kami mohonkan, kami mintakan informasi langkah-langkah berkaitan dengan pengelolaan masjid sehingga bisa hidup, bisa lebih aktif, bisa makmur seperti ini. Inilah yang kami dapatkan sejak dulu, bagaimana jamaah sholat subuh itu sama dengan jamaah sholat Jumat gitu ya, yang kami idam-idamkan sejak dulu, dan Jogokarian lah itu bisa terjadi. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rombongan yang lain dan dari transport salah satu bisa mewakili. Satu dan singkat saja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil kiram wal asatidatul mukarramun, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian selawat serta salam tak lupa sama-sama kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perkenalan, kami datang dari Jakarta. Ada 10 orang pengurus dari Kerohanian Islam JT Corporation. Kalau bicara nama JT itu singkatan dari Khairul Tanjung. Mungkin beberapa jamaah ada yang kenal, tapi kita tak masuk ke dalamnya. Kita hanya ngurus di kerohaniannya aja. Biasanya orang identik dengan Bapak Khairul Tanjung, orang yang terkaya di Indonesia. Tapi kita nggak ikut-ikut itu. Kita hanya ngurus kegiatan-kegiatan kerohanian Islam di lingkungan kantor. Untuk apa?
ghirah dari teman-teman untuk di lingkungan kantor ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijalankan di lingkungan kantor itu menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pengelola Masjid Jogokaryan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Masjid Jogokaryan yang berkenan menerima kami dari rombongan atau kloter 91 KBIH Al-Arafah di Purwokerto. Jadi kita ini reuni sekaligus mencari ilmu, karena setelah kita ini pulang haji 2018 ternyata banyak yang menjadi pengelola masjid di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, sehingga kita punya inisiatif untuk belajar pengelolaan masjid di Jogokaryan. Sehingga kita ini, kalau tadi sudah jelas dari Dewan Masjid Indonesia, Pak Bupati, dari Pak Khairul Tanjung tadi, yang lola ibadahnya lah. Kalau kami ini berbagai macam varian, ada yang dosen di Unsur, Fakultas Pertanian, ada yang biologi, ada yang polisi, ada yang ini dari ini penghulu. Ini kalau mau nikah-nikah beliau jadi mantap itu. Ini luar biasa. Jadi kita dipertemukan di rombongan haji 2018, termasuk 18 ya, alhamdulillah. Iya. Kenangannya di Arafah kan, kemudian ada badai gitu. Alhamdulillah ini pasti hidup semua ini. Jadi itu kebetulan kami juga pengelola masjid kampus Unsur di Nurul, sehingga banyak ini beliau ketua rombongan itu juga pengelola masjid Pak, itu dosen biologi, pengelola masjid. Jadi ini kita ingin betul-betul tidak hanya bermanfaat dalam konteks belajar ibadah waktu, tetapi juga bagaimana masyarakat itu bisa dilibatkan di dalam proses pengelolaan masjid. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, ketika membicarakan tentang masjid itu kita selalu kembali kepada ayat ini yang disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain pada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini nanti kita akan membreakdown ya, kira-kira
sujud secara batin dan sujud secara perilaku kita di dalam segala aspek kehidupan. Nah, masjid ini adalah sarana mensujudkan masyarakat. Ya. Artinya masjid itu membentuk sikap dan perilaku jamaahnya. Ya. Jadi keberadaan masjid di suatu lingkungan itu diharapkan bisa membuat perubahan yang lebih baik agar masyarakatnya bersujud dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat ya, apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu ketika berhijrah ke Madinah ya, yang pertama dibangun itu bukan infrastruktur yang lain-lain begitu, yang beliau bangun adalah masjid. Dan kalau kita mengecek begitu ya, masjid di zaman Rasulullah itu bentuknya itu sangat sederhana. Bentuknya sangat sederhana. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cari di Google ya, ada replikanya gitu ya. Di zaman Rasulullah masjid itu bentuknya ya hanya tembok sekeliling begitu, kemudian ada sedikit tempat berteduh ya, dari pelepah kurma atapnya, dan bawahnya itu masih tanah ya. Tapi dari masjid yang sederhana itu bisa mengubah masyarakat yang kalau dilihat itu kan zaman itu ya, di dunia itu yang diperhitungkan itu ada dua ya, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu sama-sama tidak tertarik dengan Arab. Arab itu tidak ada sumber daya apa-apa di sana, mereka nggak tertarik untuk menguasai itu, maka orang Arab itu tidak dijajah. Nah, di antara orang Arab sendiri begitu, komunitas Madinah yang baru ini kan komunitas yang kecil begitu, yang mungkin dianggap orang wah ini tidak akan bertahan lama. Tetapi dari pembinaan Rasulullah dari masjid itu, generasi Muslim ya, komunitas yang dibangun sangat kecil di Madinah ini ternyata ya, bisa berkembang sangat cepat. Bahkan di masa akhir kenabian Rasulullah itu Makkah itu ya, bisa dibebaskan Fathu Makkah. Kemudian hanya selang beberapa puluh tahun itu, berapa belas tahun itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, umat Islam bahkan bisa membebaskan Persia yang negara adidaya waktu itu. Semua itu dimulai dari satu ya, basis tempatnya itu adalah Masjid Nabawi yang kita kenal sampai sekarang, yang dulu bentuknya itu sangat sederhana. Nah, seperti di dalam ayat yang saya bacakan tadi ya, bahwa orang yang mengamalkan masjid itu mestinya punya kriteria seperti ini, masih beriman ya, kemudian sholat, zakat, dan kemudian tidak takut hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka masjid itu tujuannya adalah mengubah ya, sifat-sifat yang ada di dalam masyarakatnya agar menjadi seperti itu, yaitu beriman pada Allah SWT dan hari akhir, senantiasa sholat ya, kemudian mensejahterakan masyarakat. Karena perintahnya itu bagaimana orang yang mengeluarkan masjid itu membayar zakat ya. Nah, jadi kita harus punya cita-cita untuk menjadikan masyarakat kita yang mungkin dulunya itu menerima zakat ya, mustahik itu, agar suatu saat nanti mereka itu menjadi seorang muzaki. Jadi ada cita-cita seperti itu. Walaupun Allah itu memang sudah membagi rezeki itu ya beda-beda ya. Ada orang yang memang diberikan hidup yang berkecukupan, ada yang diberikan ujian kemiskinan, itu sama-sama ujian ya. Tetapi masjid, kita sebagai masjid itu memiliki cita-cita, memiliki upaya agar menjadikan masyarakat kita itu sejahtera. Kalau sudah sejahtera bagaimana? Ya, nanti mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang membayar zakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu harus juga ikut dipikirkan oleh para takmir atau para DKM masjid. Kemudian menjadikan masyarakat itu merdeka, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ya, karena waktunya agak singkat, mungkin nanti cuma bisa sampai jam 6.45
terletak di ujung pinggir selatan kota Jogja. Ya, jadi kalau bapak-bapak dan ibu jalan ke kampung sebelah selatan di sini itu sudah beda, sudah Kabupaten Bantul. Jadi ini kampung terpinggir di selatan kota Yogyakarta. Nah, kenapa namanya Masjid Jogokarian? Karena terletak di kampung Jogokarian. Nah, kampung Jogokarian itu adalah dulunya, ya, jadi zaman HB keempat kalau tidak salah itu saya lupa hari berapa ya, itu di dalam negara, di dalam kota Yogyakarta. Jadi dulu yang namanya Jero Negoro itu di dalam negara itu hanya yang ada di dalam benteng. Ya, kalau bapak dan ibu sudah sempat jalan-jalan pasti melihat ada benteng-benteng di situ. Nah, dulu kota Jogja itu cuma di dalam benteng itu. Nah, ketika itu penduduk itu sudah banyak sekali, ya, berkembang sehingga tidak cukup, ya, bagian yang ada di dalam benteng itu. Maka waktu itu pasukannya, ya, tentaranya, di sini namanya Bergondo, yang dimiliki oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, itu dipindahkan di luar benteng. Nah, di sini masih hutan dulu, Pak. Nah, jadi terus dioperasi gitu hutannya. Karena sebelah selatan sini itu dulu tempat berburunya Sultan, ya. Sultan itu kalau berburu rusa, berburu menjangan, istilahnya itu di sebelah selatan sini ada namanya kandang menjangan. Itu tempat Sultan untuk berburu menjangan rusa, kijang. Nah, di sini dijadikan wilayah untuk tempat tinggalnya Bergondo Jogokaryo. Tanah dikasih tanah pelungguh, ya, tanah yang boleh digunakan untuk tinggal. Maka kalau bapak perhatikan nama-nama kampung di sekitar sini itu biasanya berkaitan dengan salah satu brigade pasukan keraton. Jadi Jogokaryo itu maka namanya kampung Jogokaryo. Sebelah sana itu ada Mantri Jero, ya, dari pasukan Mantri Jero itu disebut Mantri Jero. Sana ada prajurit Prawiro Tomo, jadi kampung Prawiro Taman. Jadi ada sejarah seperti itu. Nah, karena basis masyarakatnya itu adalah abdi dalam, ya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, tentara keraton itu dikurangi, ya, karena kalah, ya, dengan pengaruh dari Belanda begitu kan. Akhirnya banyak di antara prajurit ini yang kehilangan pekerjaan. Tetapi karena tidak punya keterampilan yang lain, ya, akhirnya generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang dalam tanda kutip, ya, itu secara ekonomi kurang. Nah, generasi selanjutnya ini kemudian nantinya menjadi banyak yang menjadi buruh, ya, menjadi buruh. Di tahun 1960-an kampung kami ini menjadi basis PKI, Pak. Karena basis masyarakatnya yang kebanyakan buruh, sehingga simpatinya banyak kepada PKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Nah, di tahun 1960-an itu, ya, menurut cerita bapak kami, ya, di kampung ini sama sekali bukan kampung yang Islami seperti yang dilihat sekarang. Mungkin orang-orang akan melihat, oh, Jogokaryo itu memang kampung Islami begitu. Tapi tidak dari awalnya seperti itu. Jadi tahun 60-an itu masih kampung yang bisa kita bilang abangan. Ya, secara KTP mungkin Islam, tetapi, ya, tidak sholat, ya, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim. Ideologinya juga banyak komunisnya. Padahal di sebelah barat masjid itu ada pondok NU tertua, salah satu pondok NU yang paling tua di Jogja, namanya Pondok Rapiak, pondoknya Kiai Munawir dan Kiai Ali Mansur. Sedangkan di sebelah timur kampung kami itu, kampung Karangkajian itu basis Muhammadiyah. Jadi, ya, makamnya Kiai Dahlan itu di situ, ya. Tetapi di tengah-tengahnya itu kampung Jogokaryo, itu kampung PKI, ya. Kampung abangan tahun 60-an. Dulu ada musola kecil di pinggir kampung, itu luasnya 3x4 meter, kata bapak kami dulu. Kalau Ramadan itu tidak pernah penuh, cuma 3x4 meter, tapi tidak pernah penuh bahkan ketika Ramadan. Kenapa? Karena
tapi silakan minta tolong ajari anak-anak kecil itu untuk mengaji, ajari tentang Islam. Justru dari situlah kemudian dakwah itu berkembang. Jadi kalau ditanya bagaimana awal mula dakwah Jogokarian, salah satunya yang paling penting itu adalah pengelolaan dakwah pada anak-anak itu. Kadang-kadang DKM atau takmir masjid itu agak menyepelekan masalah program untuk anak-anak, padahal terbukti bahwa itu bisa mengubah masyarakat di Jogokarian yang terjadi. Nah, kemudian di tahun 66 atas inisiatif warga kita yang peduli dengan Islam dan juga punya channel yang kuat di komunitas ngaji di Karangkarset itu memutuskan untuk ayo kita bangun masjid. Nah, luar biasanya waktu itu sesepuh kami itu sudah punya gambaran untuk kalau bisa masjidnya itu di tengah-tengah kampung. Jadi awalnya dulu tanah wakaf yang terbeli itu di sebelah selatan masjid ini, itu kan agak masuk ke sana. Tapi kemudian beliau-beliau itu kepikiran untuk wah ini kalau bisa di tengah-tengah kampung luar biasa. Nah, maka tanah wakaf itu ditukar gulingkan dengan yang punya rumah di sebelah sini. Kemudian ketika diberi nama juga memberi namanya cuma Masjid Jogokarian, tidak pakai nama-nama Arab ya. Ketika ditanya kenapa, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW ketika membangun masjid di Kuba itu cuma Masjid Kuba begitu, dan tidak ada nama Al-Aziz atau apa. Nah, ternyata hikmahnya adalah kita ketika membangun masjid itu punya gambaran siapa yang menjadi tanggung jawab dakwah kita. Karena kita tahu ini Masjid Jogokarian, maka tanggung jawab dakwah kita adalah masyarakat Kampung Jogokarian. Yang di situ ada 4 RW, ada 18 RW. Nah, maka ketika di antara warga kami itu ada yang kelaparan, yaitu menjadi bagian dari tanggung jawab masjid. Itu hikmahnya masjid kita punya nama tempat. Kita tahu begitu, tahu persis bahwa tanggung jawab dakwah kita itu di situ. Ya, kalau misal manfaat kita bisa sampai ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu masya Allah, alhamdulillah. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah masyarakat di sekitar kita. Nah, maka masjid itu tempat sujud sekaligus sarana menwujudkan masyarakat. Ya, tidak boleh masjid itu hanya pasif mengurusi siapa yang sudah datang ke masjid. Karena Rasulullah mencontohkannya tidak seperti itu. Ya. Rasulullah itu mencontohkan bahwa beliau itu berdakwah, dia betul-betul mendatangi orang-orang. Kita ingat kisahnya Rasulullah ketika mendakwahkan Islam awal-awal itu, beliau mendatangi tiap-tiap tenda rombongan haji ya, untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun setelah beliau pergi itu Abu Lahab datang ke tiap tenda itu, jangan dengarkan itu orang gila. Padahal pamannya sendiri Abu Lahab. Kita mendengar juga kisah Rasulullah itu bagaimana beliau menyampaikan dakwah itu kepada siapa saja. Bahkan ketika beliau itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar orang musyrik gitu ya, pada gubernur-gubernurnya bahasanya, para pemimpin-pemimpinnya itu, ketika beliau sedikit menunjukkan rasa tidak nyaman ya ketika datang sahabat Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang buta, untuk minta diberi petunjuk. Itu dalam kondisi penting, sedang negosiasi dan sedang mendakwai penduduk besar Quraisy itu. Datang Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta itu. Nah, Nabi itu sedikit terbuka masam sedikit gitu. Padahal ya pasti sih Abdullah bin Maktum itu ya gak lihat karena orang buta ya. Mungkin dia sakit hati karena gak lihat, tapi langsung diberikan ya, perintah, diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Masjid juga adalah pusat peradaban ya, karena Rasulullah mencontohkannya begitu juga ketika membangun peradaban di Madinah itu, dibangun
al-muhibbin, ya, tidak hanya tempat menyiapkan bekal sebelum masuk. Nah, ternyata konsep masjid itu hanya untuk orang tua itu dulu dibikinnya oleh penjajah Belanda, karena Belanda itu penting ya, sangat sebel sekali dengan masjid, karena masjid itu menjadi pusat perlawanan. Maka ketika masjid itu dirubah konsepnya oleh Belanda supaya kalau bisa dekat kuburan, kalau bisa di pinggir, supaya yang datang ke situ itu cuma orang-orang yang kira-kira sudah mau meninggal ya, seperti itu. Maka tidak bisa masjid itu menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda, karena perlawanannya Pangeran Diponegoro itu juga berbasisnya adalah berbasis Islam, ya, berbasis masjid. Dan itu menjadi perlawanan yang menghabiskan dana Belanda. Zaman Rasulullah fungsi masjid itu sudah banyak sekali ya. Kita bisa lihat di hadis-hadis. Lalu bagaimana kita mengukur kemakmuran masjid? Apakah masjid yang makmur itu masjid yang besar, atau yang tanahnya luas, atau yang saldo kasnya banyak? Tidak ya, ukuran kemakmuran masjid itu menurut kami adalah diukur dari 3 hal ini setidaknya, yaitu yang pertama adalah seberapa banyak jumlah jamaah sholat 5 waktunya, betapa banyak masjid yang dibangun ratusan miliar begitu, tetapi jamaahnya sedikit sekali. Ini kan termasuk tanda-tanda kiamat ya, banyak bermegah-megahan dengan masjid tetapi ya nggak pakai sholat, cuma untuk memuaskan rasa bangga terhadap kemampuannya bangun ya, bangunan yang megah. Ini kan tidak mirip Rasulullah kalau seperti itu ya, lebih mirip Abraha. Abraha itu kan kenapa dia pengen menghancurkan Ka'bah ya, karena dia bangun gereja bagus banget gitu di tempatnya, tapi orang-orang kok nggak pindah, hajinya tetap ke Ka'bah, padahal Ka'bah cuma kotak seperti itu ya, dia jengkel, bangunan kotak yang ini atau ditengani kenapa ya, bangunan kotak seperti ini kok dijadikan tempat untuk pergi, itu kenapa? Saya sudah bangun gereja bagus banget. Nah, jangan sampai kita itu seperti Abraha, malah mementingkan bagusnya bangunan itu daripada keberkahan. Kemudian yang kedua, seberapa luas masyarakat menjadikan masjid sebagai sarana aktivitas dan merasakan kemanfaatan. Nah, jadi berapa luas masyarakat itu merasakan manfaat dari adanya masjid itu. Jangan-jangan ada masyarakat yang justru merasakan masjid itu menjadi beban, atau masjid itu justru mengganggu misalnya, atau masjid itu ya justru tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kalau orang sudah merasakan kemanfaatan dari masjid, mereka itu mau datang ke masjid, dan ketika orang sudah mau datang ke masjid, kita bisa membina mereka, membimbing mereka. Nah, maka seberapa jauh masjid itu juga dapat membentuk dan membimbing masyarakat. Nah, dari masyarakat yang dulunya mungkin abangan, yang dulunya mungkin banyak yang belum sholat, itu menjadi masyarakat yang rajin sholat misalnya. Jadi mengelola masjid itu tidak fokus pada fisik masjidnya, tapi fokus pada jamaahnya ya. Saya tuh ingat ceritanya Umar bin Khattab itu ketika menang melawan Persia itu, dan di situ dibukakan banyak sekali perbendaharaan ya, yang luar biasa banyak gitu ya, sampai salah satu sahabat itu, saya lupa namanya, yang mengejar Rasulullah waktu Rasulullah hijrah itu dulunya, itu bisa memakai mahkota dari Kisra Persia gitu. Jadi dibukakan harta yang sangat besar. Tapi Umar itu malah sedih ya, malah nangis gitu. Tidak malah happy. Ketika ditanya, ya kenapa kamu malah sedih padahal ini kan kebaikan? Umar itu menjawab, ya kalau ini kebaikan kenapa tidak diberikan pada Rasulullah ya, malah diberikannya kepada kita. Jangan-jangan ini sumber nanti kerusakan yang akan terjadi. Luar biasa. Jadi generasi umat Islam itu memang selalu tidak hanya melihat fisiknya ya, melihat pada apa yang
itu masjid mulai dipakai ya. Kemudian ya dakwah bergulir bagaimana mestinya itu. Tapi waktu itu masjidnya masih dikelola secara tradisional ya, sama ya dengan masjid-masjid yang lainnya. Baru kemudian di tahun 80-an itu remaja masjidnya itu banyak belajar dan mendapatkan wawasan tentang masjidan itu dari tokoh-tokoh. Mendengarkan itu dari Pak Natsir, yang mendengarkan itu dari dulu ikut dibina di Masjid Salman. Pak Jazir itu dulu ikut LMD-nya Salman ITB. Di situ bertemu dengan Bang Iman, bertemu dengan tokoh-tokoh BKPMI yang waktu baru dibikin waktu itu ya, Pak Toto Tasmara, Pak Yusril Iza Mahendra, Pak Jimli Asidiki. Jadi dulu Pak Jazir itu masih SMA itu ikut bikin BKPMI itu waktu. Nah, wawasan-wawasan yang didapatkan di sana tentang bagaimana masjid itu seharusnya berdaya itu diterapkan di sini ya. Sejak tahun 99 ya, awal tahun 2000-an. Jadi waktu itu takmirnya mau diganti dan Ustaz Jazir itu mau ditunjuk aklamasi begitu untuk menjadi ketua takmir, tapi beliau nggak mau ya. Beliau maunya, saya maunya jadi ketua takmir kalau diadakan pemilu ya. Kemudian waktu itu di kampung kami diadakan pemilu takmir, dibikinlah KPT ya, Komisi Pemilihan Takmir. Nah itu kemudian datang ke rumah-rumah untuk melakukan sensus penduduk, sensus masjid. Nah di situ sambil memberikan undangan untuk nyoblos ketua takmir. Itu bukan apa-apa Pak, bukan nyari sensasi apa-apa, tetapi fungsinya itu adalah supaya masyarakat itu merasa memiliki terhadap masjid. Jadi mereka itu punya suara, punya pendapat yang didengarkan juga oleh masjid. Kemudian ketika terpilih ya, beliau mengumpulkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu untuk duduk bersama ya, membicarakan tentang masjid itu kepengennya seperti apa. Nah dari situ dan dari data yang didapatkan ketika sensus masjid itulah dibikin ya, program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah salah satu yang kemudian dihapus waktu itu yang tidak boleh dibudayakan lagi itu adalah kebiasaan ya, bikin proposal kegiatan itu kemudian dimasukkan dalam scope map ya, lalu muter ke rumah-rumah di kampung. Itu dulu menjadi kebiasaan. Kalau kita ada kebutuhan uang itu takmirnya itu muter ya, di rumah-rumah untuk minta sumbangan. Nah itu terus dilarang ya, tidak boleh lagi oleh takmir kami sendiri ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin masjid itu dianggap oleh masyarakat itu menjadi suatu beban. Jangan sampai masyarakat itu melihat masjid itu sebagai sesuatu yang memintai uang mereka. Di rumah itu sudah lihat takmirnya mau datang itu sudah takut ya, mau dimintai uang, apalagi bawa stok map lah jelas, maka malah nggak dibukakan pintunya. Kalau bisa masyarakat itu kalau lihat takmir atau DKM itu senang gitu, hatinya senang. Kenapa? Karena silaturahimi ya. Di rumah itu kita nggak minta uang, tapi silaturahim, tanya kabar. Nanti di akhir ketika ngobrol itu baru kita ngomong, Pak udah lama nggak masjid ini ya. Jadi mengajak masjid itu bahasa kalau ke rumah itu bukan minta uang. Nah, terus bagaimana dengan keuangan masjid? Nah, keuangan masjid itu kalau bisa konsepnya adalah membangun kesadaran berinfak, bukan memaksa berinfak. Jadi orang itu kalau bisa berinfak itu ya dengan kesadaran mereka. Karena tugas kita sebagai DKM atau takmir itu adalah melayani orang untuk beribadah itu senyaman mungkin di masjid. Nah, salah satu cara beribadah itu adalah dengan bersedekah. Nah, itu harus dibikin menjadi nyaman. Takmir itu pelayan jamaah, bukan penguasa masjid. Banyak takmir itu yang merasa menjadi penguasa masjid ya, sehingga
mulia, Raja Arab aja itu menyematkan gelar Khodimul Haramain di dalam namanya. Tapi kita kadang-kadang melayani itu sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Dari pelayanan itulah maka orang memiliki kesadaran untuk berinfak, karena merasa dilayani, mereka mau menjadi bagian dari pelayanan itu. Mereka mau untuk berinfak di situ. Ada banyak cerita seperti itu. Dulu ada tukang becak itu setiap pagi itu numpang mandi di sini ya, karena rumahnya di Bantul sangat jauh. Kalau dia becak itu ya di Malioboro, Pak, daerah-daerah kota. Dan dia mandi di sini, pulang nanti juga mandi di sini sambil ngisi air untuk minum. Itu kalau kita mindsetnya sebagai penguasa Mesir mesti diusir itu, cuma habisin air, tidak ada kontribusi apa-apa. Tapi ya karena kita pelayan ya sudah dilayani saja. Ternyata dari dia merasa diterima dan dilayani itu tuh alhamdulillah Allah karuniakan hidayah pada dia dalam artian untuk bersedekah ya. Jadi waktu itu zamannya Pak SBY masih itu dapat BLT, orang miskin dapat BLT 300.000 itu. Dia datang ke kantor takmir itu semua BLT-nya itu diserahkan ke masjid. Padahal tukang becak ya 300.000 itu banyak sekali untuk orang tukang becak, bisa buat makan berhari-hari. Tapi dia tersentuh gitu karena merasa dilayani, kemudian dia bisa jadi itu nilainya jauh lebih besar daripada kita sedekah 5 juta misalnya, karena beda gitu ya untuk seorang tukang becak. Selain itu misalnya ada cerita, kita dulu punya kamar musafir ya, sebelum punya penginapan dulu punya kamar musafir yang boleh dipakai ya. Jadi ada wisatawan dari mana gitu kan ke Jogja, kehabisan hotel terus bilang ke Amir, Pak kita mau nginep di Ubud ya, soalnya ini nggak dapat hotel. Oh ya nggak apa-apa, malah masuk ke kamar saja, kita punya kamar untuk musafir, silahkan dimanfaatkan gratis ya, silahkan pakai ikhlasnya aja. Nah, itu tahun 2000-an awal ya, dulu belum banyak masjidnya ada program seperti itu. Itu beliau tuh malah sangat namanya apa, heran ya, sangat terkesan dengan hal itu. Maka besoknya itu dia titip ya ini untuk masjid, itu malah titip 5 juta. Jadi kalau dia ke hotel paling dia cuma bayar berapa ya, 1 juta lah. Tapi justru karena merasa dilayani itu dia tersentuh untuk memberikan yang lebih. Ya. Dan di masjid kita kota infaknya itu lubangnya besar-besar, Pak, karena kita berhusnudon ya kepada jamaah. Kadang-kadang kalau DKM itu agak suudon dengan jamaah, makanya lubangnya di kota infak itu kecil-kecil banget itu ya. Dia berekspektasi paling cuma masukin 1.000-2.000 gitu. Ternyata ini kalau ada yang mau masukin 5 juta itu pasti susah, gak tega itu uang 100 ditekuk-tekuk itu gak jadi infak ya. Nah kita harus punya cita-cita, Pak. Cita-citanya itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Nah apakah dari dulu sudah begitu? Ya tidak ya. Jadi kita bikin target 5 tahunan. Di 5 tahun pertama kita targetkan sholat subuh itu 25% sholat Jumat. Jadi selama 5 tahun itu terus kita bikin program-program yang kira-kira bisa mengajak orang untuk sholat di masjid. Selanjutnya itu ditambah targetnya. Kalau sudah tercapai ditambah targetnya. Jadi punya cita-cita ya. Ada namanya itu apa? Bahasa manajemennya itu SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound ya. Ada waktunya ya. Dalam 5 tahun ya kita kepingin jamaah sholat subuh itu 25% dari jamaah sholat subuh. Jadi jelas itu yang mau dicapai. Kadang-kadang ada masjid-masjid yang bahkan kepengurusannya aja itu tidak ada masa kepengurusannya ya. DKM-nya itu seumur hidup ya. Kalau DKM-nya seumur hidup itu ya nanti tidak ada evaluasinya, tidak ada perkembangan. Nah terus secara konseptual ya yang dilakukan di masjid itu intinya ada 4 hal ini, Pak. Yaitu pemetaan
kita bisa membantu permasalahan mereka. Jadi kampung kami itu kalau di petakan waktu tahun 2005 seperti ini. Yang warga Muslim itu yang hijau, yang warga yang merah itu warga non Muslim. Yang kuning di tengah itu masjid kami. Jadi setiap mau pemilu itu kita mengadakan sensus masjid itu untuk mengetahui data jamaah kita. Nah tahun 99 ya, selain yang didata tentang demografinya, kita juga mendata jamaah yang sholat dan yang belum sholat. Nah, didapatkan dari 2.783 orang, ada 816 orang yang sudah balik tapi belum aktif sholat. Nah, maka diadakan program mensolatkan orang hidup. Mensolatkan orang hidup. Karena mensolatkan orang meninggal itu mudah ya, tapi mensolatkan orang hidup itu penting juga, tapi jarang yang melakukan. Karena di Kementerian Agama itu ada direktorat haji tapi nggak ada direktorat sholat gitu. Karena nggak ada uangnya. Jadi apa namanya? Padahal sholat itu jelas-jelas tiang agama, harus dimobilisasi umat itu untuk sholat. Harus ada yang mengajak atau menjadikan orang untuk sholat. Kalau tidak ada ya sudah. Padahal sholat itu betul-betul penting ya dalam kehidupan orang. Nah, dilakukan pendekatan personal ya untuk ngajak sholat. Ternyata ada yang tidak sholat itu karena sama sekali nggak tahu ilmunya. Nah itu kemudian kita layani dengan bikin bimbingan sholat di rumah-rumah. Karena kalau diajari sholatnya di masjid itu mereka pasti malu. Kemudian diadakan juga undangan sholat berjamaah. Tahun 2004 itu kita bikin undangan seperti undangan pernikahan itu, ya, dibagikan rumah-rumah. Itu ketika dibuka itu bingung ya, siapa tadi yang jadi nikah ini. Ternyata isinya mengharap kehadiran Bapak Ibu dalam sholat subuh berjamaah besok hari ini tanggal ini pukul ini di Masjid Sukaria. Nah itu sebagai shock terapi ya, supaya mereka itu merasa diundang. Karena kebanyakan orang itu sekarang mendengar adzan itu sudah tidak merasa diundang, cuma merasa oh sudah waktunya sholat, oh sudah adzan zuhur ini waktunya makan siang. Tidak ingat bahwa itu adalah panggilan ya, hayya 'alas shalah itu panggilan datang ke masjid ikut sholat. Nah ketika mereka datang ke masjid ya karena dapat undangan itu ya tidak hanya sholat saja ya, dibikinlah acara tiap subuh waktu itu. Jadi ada minumannya, ya, ada makanannya, ada kuliah subuhnya, ada door prize-nya. Kemudian di launching waktu itu program garansi sendal atau sepatu hilal. Dan sekarang insya Allah kalau motor ya Pak, insya Allah kalau hilangnya di parkiran masjid ya, itu kita ganti baru dengan merek yang sama. Supaya orang sholat itu nggak kepikiran sendalnya, kepikiran sepatunya. Jadi ini bisa menjadi apa namanya, momentum supaya orang itu ikut sholat berjamaah. Yang kedua itu pelayanan yang dilakukan. Jadi kita punya rumus ya, orang itu datang ke masjid itu pasti rumusnya dua, antara dia punya kepentingan atau kebutuhan atau dia punya peran di masjid. Nah dua hal ini yang kita gunakan untuk menjadikan orang datang ke masjid. Nah pelayanan itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat itu di masjid. Jadi kan orang itu macam-macam dan kebutuhannya juga macam-macam. Bagaimana di masjid itu kita bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan. Ya, misalnya kalau orang sudah kepentingan untuk ibadah ya itu dijadikan ibadah itu nyaman sekali di masjid. Tapi ada juga orang yang mungkin belum merasa ibadah itu sebagai kepentingannya. Nah, ada yang masih merasakan kebutuhan utama mereka itu masalah ekonomi. Ya, masjid harus hadir di situ, ya, berusaha membantu perekonomian mereka. Kemarin
warga kita yang kehilangan mata pencaharian, maka masjid mengambil momentum waktu itu untuk bikinkan pasar, ya, bikinkan pasar rakyat itu supaya mereka bisa mendapat penghasilan. Waktu itu kita bikin voucher untuk yang berangkat sholat subuh, kita beri voucher Rp10.000. Itu bisa digunakan untuk beli ke warung-warung, ya, lapak-lapak milik binaan UKM binaan kami di depan masjid itu tiap habis subuh sampai jam 9. Alhamdulillah itu bisa sangat membantu ekonomi masyarakat. Ya, ada ATM beras, ya, ada subsidi sahur, ya, kalau Ramadan itu kita bagi subsidi sahur supaya kita nggak cuma membangunkan, ya. Mesin-mesin itu biasanya membangunkan sahur, ya, tetapi tidak memastikan warganya itu punya makanan apa enggak. Jangan-jangan sudah terlanjur bangun tapi nggak ada yang dimakan. Itu kan kasihan, ya, kalau dia punya toa atau sound system itu bisa dibalas itu. Kemudian pelayanan umum masih terbuka 24 jam, kamar mandi diperbanyak, air minum gratis, garansi segala sepatu hilang, tempat tenis meja, wifi dan lain-lain. Itu jadi membuat suasana gembira dan menyenangkan di masjid. Jadi kalau bisa kebutuhan mereka itu, kalau punya kebutuhan itu nyarinya di masjid. Anak muda butuh komputer untuk kerjakan skripsi, ya ke masjid, misalnya. Yang sepuh misalnya nyari kegiatan yang ke masjid. Yang anak-anak yang nyari dongeng atau pisang itu ya ke masjid. Jadi di masjid kami itu banyak makan-makannya, Pak. Jadi pasti ada bubur itu dulu subuh, sekarang pindah Jumat subuh. Kemudian sego Jumat, nasi Jumat setiap hari Jumatan. Ramadan itu kita 2.500 sampai 3.000 porsi. Ya, jadi karena makan-makan itu tidak sekedar makan, ya. Makan-makan itu membangun suasana kekeluargaan. Jadi hati itu paling mudah ditautkannya itu dengan makan bersama. Jadi di masjid itu harus ada kegiatan makan bersama, bukan cuma makannya, tapi ya bagaimana membangun ukhuwah. Makanya Nabi itu hadisnya kan, kalau kamu punya satu porsi makanan, makanlah berdua, gitu. Jadi bahkan banyak sahabat itu mencontohkan itu kalau makan itu nggak pernah sendiri, itu pasti ngajak orang, karena itu sunnah yang luar biasa. Nah itu pelayanan, Pak. Jadi pelayanan itu memenuhi kebutuhan orang. Kemudian pemberdayaan itu adalah mengapresiasi potensi yang dimiliki oleh jamaah. Apa namanya? Kadang-kadang orang itu tidak cukup kalau hanya dipenuhi kebutuhannya. Kalau bisa mereka dilibatkan, tidak hanya menjadi objek. Kalau mereka punya potensi itu, masjid harus berusaha untuk mewadai potensi itu. Jangan sampai masjid itu yang merasa bisa berkontribusi di situ cuma orang yang bisa ngaji, yang bisa khotib, bisa adzan, sudah. Orang yang punya kemampuan yang lain itu merasa tidak dihargai di masjid karena tidak pernah dilibatkan. Misal dia bisa fotografi, atau dia bisa nyopir, dia bisa masak, dia bisa desain grafis, dia bisa digital marketing, itu semuanya bisa dimanfaatkan dakwah di masjid. Tapi takbirnya kadang-kadang hanya memikirkan, ya, apa yang dia bisa sendiri, tidak mengapresiasi potensi orang lain. Nah, karena padahal itu bisa jadi menjadi pintu hidayah. Karena di warga kita dulu ada yang ini ahli dalam hal sound system itu, dia orang Islam tapi nggak sholat gitu. Orang Islam tapi nggak sholat, dia salah satu pemilik radio di Jogja. Waktu itu takmir ya mendekatinya itu dengan tanya-tanya, Pak, ini sound system masjid kok suaranya nggak enak, gimana ya? Beliau menjelaskan itu kan, terus takmirnya bilang, wah saya nggak paham ya Pak, jenengan aja kapan-kapan bantu kita untuk memperbaiki sound system di masjid. Beliau mau, karena
Karena orang itu kalau punya keahlian dan dimintai tolong itu senang Pak. Jadi merasa kalau bahasa Jawanya itu diuangke, ya, merasa dianggap kemampuan. Nah, dia merasa diuangke karena dia dianggap ahli dalam hal sound system. Kan? Dia datang ke masjid setiap hari untuk memperbaiki sound system masjid, membangun sistem sound system yang baru. Tapi tiap mau adzan zuhur itu dia pulang, ya. Soalnya dia nggak sholat orangnya itu. Tapi karena setiap hari ke masjid ngobrol sama takmir, diajak makan kemana, ngobrol lagi gitu kan. Akhirnya hidayah itu bisa masuk. Dan dia coba sholat itu ternyata dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Artinya dia itu merasakan bahwa sholat itu satu yang hilang dalam hidup. Ternyata setelah itu dia menjadi jamaah masjid yang sangat rajin. Alhamdulillah dia juga sempat untuk haji, sudah meninggal dia bapaknya. Jadi betapa kita terbayang, maksudnya itu kan hidayah yang sangat berharga itu di akhir masa-masa hidupnya itu bisa sholat itu kenapa ya? Cuma gara-gara dimintai tolong benerin sound system lagi. Jadi jalan hidayah itu banyak sekali macam-macam itu. Takbir itu kalau bisa jangan menutup jalan-jalan hidayah. Macam-macam ya, potensi warga itu juga kayak gitu. Nah kalau orang sudah mau dan sudah nyaman di masjid, ya dibina ya, supaya pemahamannya itu semakin meningkat, semakin baik, akhlaknya, ibadahnya semakin baik. Nah kemudian yang terakhir mungkin ini rantai kaderisasi di Masjid Jawa Karian ya. Jadi kita anggap kegiatan dari kecil sampai besar itu semuanya adalah satu rantai dari kaderisasi, dari anak-anak, dari himpunan anak masjid, kemudian pengurus Hamas itu dari anak-anak SMP, SMA itu disuruh kita minta untuk mengurusi adik-adiknya. Karena banyak masjid-masjid itu ada TPA, tapi nanti kalau sudah lulus TPA SMP itu terus hilang dari masjid. Ya, itu banyak sekali terjadi. Karena tidak diwadahi anak SMP sampai SMA itu. Akhirnya sudah susah-susah dibina 6 tahun itu di TPA itu, nanti SMP SMA mainnya sama anak nakal ya jadi nakal. Itu iman-iman sekali, sayang sekali. Harusnya anak SMP SMA itu tetap punya wadah di masjid. Jangan sampai mereka itu di masjid merasa tidak terakomodasi. Nah, terus setelah itu RMC itu remaja Masjid Jawa Karian dari kelas 2 SMA sampai sebelum menikah. Kemudian Kurma itu keluarga alumni remaja masjid atau bapak-bapak muda. Itu kenapa kok dibikin organisasi itu ya karena banyak pengalaman orang yang dulunya waktu remaja aktif itu setelah menikah terus hilang, tidak aktif lagi. Nah itu kalau di Jawa itu namanya biren, barabi leren, yang nggak lagi, nggak mau aktif lagi. Nah itu harus diwadahi juga. Kurma keluarga alumni remaja masjid, Umida itu umi muda atau yang berjiwa muda. Kemudian takmir itu ya akumulasi macam-macam generasi ini dimasukkan di dalam ketakmiran. Mungkin karena sudah jam 6.20 ya, sampai situ saja untuk pemaparannya. Kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab mungkin sampai jam 6.40 ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Rohis Transmedia. Saya tertarik tadi terkait bahasan tentang takmir masjid itu adalah pelayan jamaah dan bukan masalah masjid. Itu bagaimana kita sebagai pengurus masjid itu melapangkan hati, Ustaz. Karena ini di bagian sepertinya melayani jamaah itu kok perasaan misalkan dari kantor saya sama-sama kerja tapi masa istilahnya gua main lu itu kan belajar mampu keikhlasan sebagai pengurus masjid itu sepertinya di sini salah satu poin yang menurut saya cukup berat karena dan memang umumnya memang takmir itu sebagai penguasa masjid biasanya kayaknya kalau di masjid itu keluar masuk gudang itu wah itu hampir
namanya takmir masjid gitu, atau pulang dia dari gudang mau makan atau apa dia itu bagaimana saling melapangkan hati, dan juga kita bisa dengan takbir itu rukun gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tadi memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan, tentu PKM harus punya modal utama nih. Seperti tadi ada jaminan yang bilang senang, ganti memberikan makanan dan minuman. Nah, ini yang tertarik itu tadi bagaimana bisa menyadarkan masyarakat untuk menitipkan infak dan sedekahnya di masjid ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberi gambaran terkait keuangan yang dikelola di takmir masjid Jogokarian, sehingga dengan kemampuan ekonomi masjid yang kuat itu tadi Jogokarian bisa memberikan rasa nyaman, memberikan pelayanan yang prima, dan lain sebagainya. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, sehingga bisa memberi spirit pada kami cara sukses di masjid kalian ini. Tetapi dalam benak kami bertanya juga, upaya-upaya pelayanan itu selalu kita upayakan, selalu kita lakukan begitu. Namun banyak sekali mengalami kegagalan juga begitu ya. Nah, di Masjid Jogokarian ini saya ingin tahu apakah mengalami kegagalan itu dan bagaimana melakukan solusinya, upaya-upaya lain begitu. Misalkan dulu jemaah subuh tuh sudah mencapai 100%, tapi sekarang jadi sedikit. Nah, ini upaya-upaya seperti itu yang ingin kami dapatkan dengan masjid ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ngomong dari beberapa Bapak. Saya ingin lebih penjelasan yang lebih gamblang lagi, yaitu kaitannya bahwa kita itu sebaiknya tidak senang berproposal atau minta-minta membawa stok dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita benar-benar lagi membutuhkan, umpamanya saja lagi membutuhkan biaya untuk rehab masjid, dan dananya juga tidak sedikit. Ini mohon mohon gimana ini mencari dana begitu. Terima kasih. Cukup dulu Pak, cukup waktunya. Jadi apa ya? Bagaimana melapangkan hati supaya kita bisa melayani sepenuh hati ya. Nah, itu memang namanya asliatun nafs itu seperti itu ya. Yang namanya tirakat kalau bahasa orang tasawuf seperti itu. Bagaimana bisa membersihkan hati itu memang perjuangan. Nah, dulu Ustaz Jasir itu mencontohkan ketika pertama terpilih menjadi ketua takmir setelah pemilu itu, beliau itu kegiatannya itu salah satunya malah membersihkan kamar mandi. Katanya Pak ketua takmir jangan malah membersihkan kamar mandi. Nggak apa-apa, ini sambil bersihkan hati saya. Membersihkan dari kesombongan bahwa saya ini ketua takmir, saya ini yang berkuasa di sini, itu memang membersihkan itu ya tidak mudah, memang seperti itu. Ya bisa jadi salah satu tirakat contohnya seperti itu. Jadi kan memang manusia itu kan ada pikiran, ada hati. Ya, mungkin dalam pikiran kita sudah paham bahwa kita itu pelayan, tapi hati kita mungkin belum bisa, itu maksudnya belum cukup untuk menerima itu gitu. Nah, ya memang itu namanya tazkiyatun nafs, itu seperti itu, membersihkan hati itu dari ya, dosa, dari kekotoran, dari bisikan-bisikan cinta.
ingat kalau kita dalam menguatkan hati itu kita sama-sama. Jadi setiap kita agak goyah itu ada teman yang mengingatkan, ada orang yang menyampaikan lagi. Jadi kalau makanya kan perintahnya di surat Al-Asr itu tidak hanya watawasau bil haq, tapi juga watawasau bisobr. Jadi sesama orang-orang yang pengen berjuang itu memang harus mewasiatkan juga, mewasiatkan lu sabar ya, jangan dimasukin nanti. Saya punya teman marbot ini mesin sitting sejadah di Malioboro itu ya, berat itu ya, maksudnya baru dibersihin bentar itu ditinggal beberapa jam terus udah motor lagi karena isinya wisatawan banyak macam-macam orangnya gitu. Seperti itu. Jadi emang dilatih ya, dilatih dan dijaga. Kemudian yang kedua, bagaimana itu membangun kesadaran berinfak ya, bagaimana modalnya terus gimana gitu kan. Yang pertama kita harus punya spirit untuk berjihad ya, berjihad bi amwalikum wa anfusikum, kita sendirinya. Maka apa namanya, contohnya itu ketika punya gagasan untuk sendal dan sepatu hilang ya, takmir kami itu tidak langsung pakai uang masjid Pak. Karena kalau pakai uang masjid dirapatkan di rapat takmir itu pasti ada yang gak setuju. Uang masjid buat beli santai nanti habis. Tapi ya dengan keberanian itu ya nanti pakai uang saya dulu gitu. Nah jadi takmir yang punya gagasan untuk maju itu ya sama-sama bersepakat Pak. Pokoknya nanti kalau ada sendal dan sepatu hilang nanti kita gantinya. Jadi misal takmirnya yang punya gagasan yang sama itu ada 7 orang misalnya, dia udah gantian. Yang pertama kali nanti Pak ini ya ganti, besok kalau ada yang hilang lagi Pak ini gitu. Yang kasihan kalau yang hilang pas yang sepatu masih murah ya. Ya seperti itu, tapi sudah jadi komitmen. Memang perjuangan nggak bisa nggak seperti itu ya. Nabi itu ya habis-habisan gitu ya ketika berdakwah itu sampai Khadijah yang dulunya kaya raya itu di akhir-akhir ya tidak sekaya yang dulu. Seperti itu. Nah terus bagaimana untuk membangun kesadaran berinfaknya ya, selain dengan melayani ya, waktu itu kita menyampaikan namanya gerakan jamaah mandiri. Ini agak unik juga, tapi boleh dicontoh boleh tidak ya, ini pengalaman saja. Jadi perkembangan pendanaan itu dulu sekitar sebelum tahun 99 itu infak Jumat itu setiap Jumat kira-kira 180.000. Jadi setahun itu cuma dapat 8.640.000. Nah waktu itu terus dihitung pengeluaran masjid selama setahun ya, tahun 2000 itu dihitung pengeluaran masjid selama setahun, ternyata dapatnya 43.200.000. Itu sudah listrik, air, kebersihan, hotel, minuman, ya, honor untuk ustaz, itu sudah semuanya itu dihitung dalam setahun itu pengeluaran 43.200.000 tahun 2000 ya. Padahal pemasukan masjid tadi berapa? 8.600.000 Pak. Nah makanya yang 30-an juta itu masih ditomboki ya, bahasa Indonesia itu ditalangi, atau ada orang dermawan yang mau menutup itu lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau diteruskan begitu itu nggak sehat ya. Kenapa? Karena ya kalau bapaknya ini nanti sudah meninggal, nah nanti mesti tiba-tiba menjadi beban untuk masyarakat. Banyak yang terjadi ya, masjid-masjid itu dibangun oleh orang kaya begitu ya, berjalan itu nanti dananya di backup oleh orang kaya ini, tapi ketika orang kayanya meninggal ya, ahli warisnya itu tidak punya ya, semangat yang sama untuk mengelola masjid. Akhirnya masjidnya jadi membebani masyarakat ya. Karena biasanya orang kaya bangun masjid itu listriknya pengeluarannya banyak ya. Nah 43.200.000 terus tapi pendapatannya cuma 8 juta, terus gimana? Kita hitung pengeluaran per pekan 43.200.000 dibagi 12 bulan bagi 4 pekan itu dapat 900.000. Kapasitas masjidnya 600 ya. Nanti kita asumsinya orang bersedekah itu
kemudian ini disampaikan di forum-forum jamaah, di pengajian itu. Takmir masjid Ustaz Jaziri waktu itu menyampaikan ya, menceritakan tentang pengeluaran masjid itu bagaimana ya, tentang keutamaan bersedekah seperti apa, terus ditutup dengan statement ini, ajakan menjadi gerakan jamaah mandiri. Jika Anda berinfak Rp1.500 per pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Jika infak Anda lebih dari itu, Anda telah membantu yang lain. Jika infak Anda kurang dari itu, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda dalam beribadah di masjid, dan mari bersama-sama memberkati masjid. Jadi membangun kesadaran itu dengan komunikasi, dikomunikasikan. Karena jamaah itu bisa jadi tidak berinfak itu bukan karena nggak mau ya. Karena kebiasaan aja, belum terbiasa. Soalnya berangkat ke masjid itu pakai sarung ya. Pakai sarung itu nggak bisa bawa dompet ya. Jadi dia nggak berinfak itu karena sudah terbiasa untuk tidak berinfak aja gitu. Nah ketika disampaikan ternyata orang-orang itu mau untuk berinfak ya. Banyak orang itu tidak mau disubsidi ya. Kemudian bersedekah. Tapi itu memang harus dibarengi dengan pelayanan yang baik, dibarengi dengan komunikasi yang baik gitu. Karena ada masjid yang mencoba menerapkan ini tapi mungkin komunikasinya kurang baik itu, malah jamaahnya protes, wah sekarang ke masjid itu bayar gitu. Padahal maksudnya bukan seperti itu ya. Tidak wajib gitu. Cuman ya, mari kita jadikan kesadaran bersama, istilahnya seperti itu. Jadi yang dilakukan dulu seperti itu ya, alhamdulillah kemudian meningkat. Jadi kemudian misalnya ada lagi yang dilakukan itu, dulu zakat di Masjid Jawa itu sedikit sekali Pak. Nah setelah dicek ketika kita bikin pengajian zakat itu yang datang tuh mustahiknya kebanyakan ya, mustahik itu malah pada. Karena orang-orang kaya itu kadang-kadang kalau diundang bareng-bareng rame-rame itu nggak mau Pak, nggak suka. Maka waktu itu dibikinlah tadarus bapak-bapak yang sasarannya emang orang-orang kaya ini. Nah, jadi di situ ditulis yang diundang itu ini semuanya orang kaya semua. Jadi mereka diundang itu ya, oh Pak ini diundang untuk saya nggak datang. Jadi di rumahnya salah satu orang kaya di sini. Isinya itu bukan diceramai soal zakat ya, isinya itu tadarus dan ya, nanti ada pengajian tafsir Al-Qur'annya. Itu kalau tafsirnya dimulai dari Al-Baqarah itu di depan sudah ada ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Dan dari apa yang diberikan rezeki mereka berinfak. Itu terus dijelaskan ya konsep rezeki dalam Islam itu bagaimana. Kemudian kenapa kita bersedekah itu dijelaskan di situ pelan-pelan gitu, nggak langsung ayo Pak zakat itu. Kalau seperti itu caranya ya mereka mau saya udah susah-susah nyari uang kok, kamu tinggal minta gampang gitu kan. Tapi kalau dijelaskan ya sedikit demi sedikit ternyata mereka yang semangat untuk bersedekah sendiri. Jadi tadi ngelola atau rumah merawat jamaah itu tidak mudah karena orang miskin dan orang kaya ya pendekatannya beda. Anak-anak dengan orang tua itu pendekatannya juga beda. Jadi harus peka dengan hal-hal seperti itu. Ustaz Jazir itu kalau berinteraksi dengan orang-orang kaya itu pinter ya. Jadi tidak, kadang-kadang kan kalau takdirnya itu orangnya biasa aja nggak kaya, itu ngobrol sama orang kaya itu ada rasa-rasa minder gimana. Itu kalau beliau itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi malah diajak makan-makan Pak, sini ada Pak Hamid namanya, itu salah satu orang kaya sekali di sini. Pak, ayo kita makan siang. Di sana ada restoran baru. Nanti kalau murah kamu yang bayar ya. Nanti kalau mahal saya yang bayar. Nah sampai sana misalnya habis 1 juta atau 2 juta itu masih murah ini Pak, silakan dibayar. Jadi selalu yang bayar orang-orang kayanya itu. Contohnya begitu. Jadi keahlian untuk bergaul itu penting sekali. Kemudian gambaran keuangan
konsep keuangan di sini itu bagaimana dana yang dititipkan kepada kita itu segera kita salurkan menjadi manfaatan. Konsep utamanya itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai takmir masjid itu bangga ketika saldonya banyak, ya, karena saldo banyak itu artinya adalah kita tidak bisa mengelola uang. Kalau uang itu cuma ditumpuk di bank, itu yang merasakan keuntungannya cuma bank sama orang kaya yang hidup uang di bank. Masyarakat kita itu nggak merasakan. Nah, maka kalau kita merasa uang kita itu mulai ditumpuk di bank, itu harus segera bikin program gitu. Misal program yang biasanya itu ternyata nggak habis uangnya, ayo segera bikin program baru gitu, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Konsep keuangan kita seperti itu, karena kita yakin kalau kita banyak melakukan program, dana yang masuk itu juga akan banyak. Karena orang mau menitipkan uang itu karena melihat program yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang masjid itu tidak melakukan apa-apa itu karena merasa tidak punya uang. Nah, kalau menurut kami itu masjid itu mungkin tidak punya uang karena tidak melakukan apa-apa. Jadi orang beralasan tidak bikin program karena tidak ada dana. Kalau menurut kami bisa jadi tidak ada dananya karena tidak ada program. Dan memang harus di awal mungkin kita harus pakai dana kita sendiri dulu misalnya. Tapi nanti ketika masyarakat sudah percaya, insya Allah ya akan ada ya, Allah pasti bukakan jalan. Waman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Kalau keuangannya kita bagi-bagi rekeningnya, posnya itu macam-macam. Jadi bendaharanya banyak. Kalau Bapak lihat di bawah itu kotak infaknya itu macam-macam. Ya. Ada kotak infak suku, ada kotak infak parkir, ada kotak infak pembangunan, macam-macam. Ada banyak sekali kotak infaknya. Supaya jamaah itu bisa milih dia mau infak untuk dijadikan apa, infak beras segala. Jadi mereka merasa ya, kadang-kadang masjid-masjid itu perdebatannya adalah uang masjid itu bolehnya untuk apa? Ada yang bilang masjid itu uang masjid itu ya hanya untuk bangun aja, nggak boleh untuk bantuan orang miskin. Itu ada yang seperti itu. Nah, ya sudah dibikin aja kotak infaknya beda-beda ya biar jamaah itu bisa milih mau infak di mana. Nah, setiap kotak infak itu yang pegang itu beda-beda, tidak dibebankan di satu orang bendahara supaya tidak berat. Kemudian kegagalan dalam mengelola itu pasti banyak sekali ya, banyak sekali yang dialami gitu. Ya, walaupun mungkin banyak ceritanya itu saya juga tidak tahu karena saya termasuk yang masih muda gitu. Kalau naik turun jamaah subuh itu ya pasti terjadi, apalagi kemarin COVID itu ya sedikit sekali gitu. Apalagi ya, misalnya kita bikin kegiatan ternyata tidak sukses gitu. Karena misalnya kan Ramadan itu ya, itu yang tadi sudah ramai banget, sekarang itu di tahun kelima itu kita sudah hampir menyerah itu sudah gitu ya. Berat gitu. Karena bangun pasar baru itu susah. Tapi alhamdulillah karena didorong oleh takmir ya, ayo tetap diistiqomahkan aja. Ternyata di tahun-tahun selanjutnya itu pasarnya sudah jadi. Jadi di satu masjid nggak bikin kegiatan tiap sore pun sudah ramai sendiri itu pasarnya. Jadi orang malah nyari ke sini. Bisa jadi kegagalan itu adalah cara Allah menguji apakah kita itu serius apa tidak. Dan bisa jadi kalau kita memilih untuk tetap serius di situ, ya, ternyata akan Allah bukakan kemudahan selanjutnya. Karena Allah itu sendiri yang mengatakan ya, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri sama dengan kesusahan itu dengan alif lam ma'rifah itu ya. Ada yusron yang tidak pakai alif lam ya. Kalau pakai alif lam kan berarti satu itu. Kalau tidak pakai alif lam itu berarti banyak ya. Jadi kalau sama satu kesulitan ya, itu pasti ada banyak kemudahan. Cuma karena kita sering pilih yang mudah itu ya, bersama kemudahan tidak ada kemudahan gitu. Kalau kegagalan itu banyak. Kalau
paling menyakitkan itu kegagalan dalam hal kaderisasi. Dan kita sudah kader lama, ternyata wah malah bletre, malah apa namanya jadi anak nakal atau mainnya tempat yang salah seperti itu kegagalan yang paling menyakitkan buat kami itu ya, seperti itu. Kalau masalah uangnya habis apa minus sudah biasa di situ. Jadi apa namanya saldonya habis sudah biasa. Yang lebih menyakitkan tadi misalnya kita sudah bina ternyata malah jadi yang lain. Kemudian masalah proposal dengan stop mark ya. Maksudnya ini pengalaman kami ya. Monggo silakan dipertimbangkan. Kalau kami dulu bahkan di masjid ini kita cuma masang baliho. Jadi waktu mau renovasi masjid cuma pasang baliho, tulisannya mohon maaf ibadah Anda di masjid terganggu karena sedang diadakan renovasi. Cuma kayak gitu. Terus dari jamaah dulu masjid mau renovasi itu udah ada uangnya kok. Ya belum ada, baru ada 5 juta. Ya saya mau ikut bantu gitu. Silahkan tolong dibikin rekeningnya, dan bikin rekeningnya di baliho tadi tambah rekeningnya. Kemudian juga pendekatannya itu pernah sama Pak Hamid itu tadi ya, saya ceritakan orang kaya sekali di sini itu. Ya, saya ceritakan kepada beliau bahwa kakek beliau itu termasuk yang pertama kali meletakkan batu pertama masjid ini. Jadi menyambung silaturahmi. Maka ketika ada kesempatan untuk renovasi, beliau termasuk juga paling banyak. Jadi tidak dengan stop Pak minta uangnya bukan seperti itu, tapi membangun Pak ini jangan dulu punya sejarah seperti ini loh sebaiknya. Apakah jangan mau melanjutkan? Jadi jangan sampai kita pakai bahasa